orang pemecah belah umat. Nah, ini yang paling sering didengar. Nasihat dari Ustadz Khalid, di mana kita tuh harus belajar agama setiap hari dan kita tuh harus meluangkan waktu untuk belajar agama setiap hari. Semakin kuat gitu ya bukti bahwa seseorang itu salah, maka semakin keras mereka itu mempertahankan keyakinannya gitu. Dan masalah A baru boleh bicara B, maka tidak ada satupun masalah yang bisa selesai di dunia ini gitu ya. Ya baniyah, wahai anak-anakku, ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Sampai nangis Ustadz Khalid. Wasau'ata hal fid dunya akbah min syaikhun jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh gitu, tidak mengerti agamanya. Kemudian beliau mengatakan, ya baniyah, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Ya bani. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah melihat video potongan ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah, hari ini aku bakalan ngebahas gitu ya tentang salah satu komen daripada YouTube channel aku, di mana dia komen kayak, daripada kamu menjelek-jelekan mereka, yang which is itu kayaknya salah satu video Habib di mana Allah ya. Dia bilang daripada kamu ngejelekin mereka yang tidak merugikan negara katanya ya, maupun nenek moyangku katanya, maupun nenek moyangmu, lagi pula kamu itu katanya cuma dapat potongan-potongan video aja gitu ya. Lebih bagus katanya aku tuh buat video daripada kumpulan-kumpulan koruptor teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat ya, misalnya tadi nasihat dari Ustadz Khalid, di mana kita tuh harus belajar agama setiap hari dan kita tuh harus meluangkan waktu untuk belajar agama setiap hari, supaya tujuannya kita tidak menjadi orang yang fasik ya, menjadi orang yang bodoh. Dan anehnya ketika ada orang yang mau belajar seperti yang aku lakukan gitu ya, jadi aku mencari tahu sesuatu yang menyimpang ini dilandasi dengan apakah betul ada dalilnya dan lain sebagainya, itu kan bagian daripada aku belajar gitu ya teman-teman ya. Tapi anehnya ketika ada orang yang mau belajar gitu ya, justru malah disuruh bahas yang lain. Kan aneh ya, padahal antara membahas koruptor dengan belajar ilmu agama ini dua konteks yang berbeda teman-teman, dan aku sangat miris dengan hal itu. Tapi nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Jadi aku mau bahas daripada seorang psikolog gitu ya teman-teman ya, dari Harvard. Dia bilang, namanya itu adalah Leon Festinger ya. Jadi dia bilang bahwa ada yang disebut, dia ngecetusin teori namanya cognitive dissonance. Jadi cognitive dissonance ini adalah ketidaknyamanan psikologi gitu ya, saat fakta, ada orang yang ngomong fakta dan bertabrakan atau bertentangan gitu ya dengan keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau seseorang gitu ya. Dan sebenarnya temuan daripada Leon Festinger ini tuh sangat bagus sekali ya, karena dia bilang bahwa semakin kuat gitu ya bukti bahwa seseorang itu salah, maka semakin keras mereka itu mempertahankan keyakinannya gitu ya. Jadi ketika ada komentar seperti itu, jujur aku nggak kaget sama sekali, karena aku juga udah tahu tentang teori ini. Tapi yang tercetus di pikiran aku ketika dia komen gitu, aku bilang ya ini bukan karena tanda imannya kuat gitu ya, tapi karena tanda otaknya itu sedang panik teman-teman ya. Coba kita perhatiin polanya deh ya. Kayak orang-orang seperti ini biasanya kita tanya gitu, dalilnya mana gitu. Dan reaksi pertamanya mereka yang muncul itu tuh bukan mereka buka kitab untuk kasih tahu kita hadisnya mana, tapi mereka itu akan mencari dukungan karena yang mereka lindungi itu bukan akidah mereka, melainkan mereka melindungi identitas sosial mereka gitu ya. Dan tentu saja ini masuk akal banget secara psikologi, karena ada lagi yang namanya sunk cost fallacy, itu kayak jebakan logika karena kita udah terlanjur gitu. Logikanya kira-kira begini teman-teman ya, kayak ya misalnya ada misalnya ada seseorang yang sudah ikut misalnya suatu kelompok gitu ya, ataukah dia seorang dai tapi dia udah
terlanjur mencetus bahwa dia mengikuti aliran A, sementara dia ketahui bahwa kebenarannya itu ternyata di aliran B, cuman karena takut gitu ya, jadinya dia mempertahankan keyakinan itu walaupun salah gitu ya. Secara logika kalau kita berpikir ya harusnya ngaku salah aja nggak sih, kalau dia itu salah ya ngaku aja salah gitu ya. Tapi otak manusia ternyata tidak sesederhana itu teman-teman ya. Jadi otak manusia itu tidak bekerja dengan logika yang murni. Terkadang memang otak manusia itu bekerja untuk melindungi ego mereka. Dan sunk-cost fallacy ini adalah salah satu jebakan powerful yang dimiliki oleh setiap manusia gitu ya. Dan biasanya orang yang terjebak dengan ego yang seperti ini itu bahkan mampu mengalahkan dalil yang paling sahih sekalipun teman-teman. Dan yang paling ironis ketika sebenarnya kita sebagai orang yang berpendidikan gitu ya, orang yang pintar, dan kita tahu bahwa agama ini adalah harus dijadikan sebagai fondasi kebenaran, tapi ternyata fondasi kebenaran ini justru difungsikan sebagai tameng pertahanan diri mereka. Jadi polanya itu kurang lebih pasti sama teman-teman, dan sangat mudah diprediksi gitu ya. Biasanya mereka akan cari misalnya satu ayat yang seolah-olah nyambung, konteks aslinya itu urusan nanti, yang penting nyambung aja dulu. Biasanya yang kedua itu juga mereka ngeklaim gitu ya bahwa ilmunya belum sampai nih, tanpa menjelaskan gitu ya ilmu yang dimaksud itu apa tentu saja ya. Dan yang ketiga adalah ini yang paling sering ya, mentuduh si pengkritik ini sebagai tukang pemecah belah umat. Nah ini yang paling sering didengar. Dan kalau kita pelajari tentang ilmu retorika gitu ya, ini disebut dengan hominem gitu ya. Jadi menyerang orangnya bukan argumennya, karena argumennya memang nggak ada gitu ya. Dan soal yang lebih baik kritik koruptor gitu ya, dalam logikanya orang normal gitu ya, ini disebut juga sebagai pengalian isu ya ke hal-hal yang tidak relevan gitu ya. Koruptor sama praktek keagamaan yang menyimpang ya khususnya adalah dua masalah yang berbeda nih teman-teman ya. Keduanya ini harus dan bisa dikritik gitu secara bersamaan, tapi tidak menghapus urgensi yang lain gitu. Jadi kalau logika kamu yang komen itu adalah selesaikan masalah A baru boleh bicara B, maka tidak ada satupun masalah yang bisa selesai di dunia ini gitu ya. Karena selalu ada A yang lebih besar daripada B. Kalau kamu nunggu A selesai baru mau ngelanjutin ke masalah yang B, maka nggak ada yang selesai teman-teman ya. Jadi untuk menjawab komentar orang ini, yang perlu kamu ketahui bahwa aku ini membuat video tentu aku harus meng-cross check, double check gitu ya. Jadi aku juga membaca berbagai sumber, dan soal koruptor itu adalah topik yang berbeda, dan aku dengan senang hati gitu ya ketika mungkin suatu saat akan ngebahas ke sana juga. Tapi kamu, kalaupun aku juga buat konten kayak gitu, aku yakin kamu juga nggak akan suka dengan jawaban aku, karena pola orang-orang seperti kamu ini biasanya polanya ya sama-sama persis gitu ya. So mungkin teman-teman itu aja video aku kali ini. Yang mau aku sampaikan bahwa tidak usah takut gitu ya ketika ada seseorang yang mau menyampaikan kebenaran. Kenapa kamu harus takut gitu ya? Dan tentu banyak sekali konten kreator di luar salaf juga banyak kok yang menyalah-nyalahkan mungkin orang-orang salaf, ya itu hak mereka gitu ya. Itu YouTube channel mereka, ya udah hak mereka aja. Dan kalaupun mungkin suatu saat ada kekeliruan gitu ya, daripada mungkin terpelintir gitu ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Dan aku biasa lihat kalau konten-konten daripada konten kreator yang aswaja itu selalu polanya itu aja, kesalahan-kesalahan yang sama, kesalahan-kesalahan yang dulu-dulu aja gitu yang diangkat gitu ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.